Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran 4, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, tema 8, daerah tempat tinggalku. Ya, anak-anak, silakan dibuka buku temanya halaman 95. Ya. Tahukah kamu daerah dengan julukan kota 1000 industri? Daerah dengan julukan kota 1000 industri adalah kota Tangerang di Provinsi Banten. Apa keunikan dari kota Tangerang? Mari kita cari tahu. Ya. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Lanjut. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan pada kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Nah, sekarang mari kita cari tahu apa pekerjaan masyarakat kota Tangerang. Ya. Anak-anak lihat bukunya di halaman 96. Ya, cari tahu pekerjaan masyarakat kota Tangerang. Ya. Di kota Tangerang pekerjaan masyarakatnya itu ada pedagang, wirausaha, buruh pabrik, dokter, montir, dan pengrajin. Ya, anak-anak bisa mencari lagi apa saja pekerjaan masyarakat di kota Tangerang. Ya. Kemudian nomor 2, di kota Tangerang banyak bangunan tua. Kamu dapat mencari tahu nama-nama bangunan tua di Tangerang melalui berbagai media, ya, seperti mengakses internet. Jadi di sini ada bangunan 1, Museum Benteng Heritage, Vihara Padumutara, Masjid Jami Kali Pasir, Taman Makam Pahlawan 1000, Monumen Lengkong, Kelenteng Benteng Bio, Kota Benteng, Pasar Lama Tangerang. Ya, anak-anak bisa mengakses internet untuk mencari bangunan-bangunan tua yang terdapat di kota Tangerang. Ya. Kita lanjutkan di halaman 97. Ya, di buku tema anak-anak ada 2 gambar, yaitu pabrik ban dan pabrik sepatu. Yang ini pabrik ban dan ini gambar pabrik sepatu. Ya. Nah, dari 2 gambar pabrik ini kita lanjut di halaman 98. Ya, kita jawab pertanyaannya. 1. Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Siapa saja yang bekerja di pabrik ban? Kemudian siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Apakah ada pekerja yang sama pada kedua pabrik tersebut? Ya. Jadi pekerja di pabrik ban itu didominasi oleh laki-laki, sedangkan di pabrik sepatu didominasi oleh perempuan. Nah, pekerja yang sama yaitu adanya pekerja yang sama di kedua pabrik ban dan sepatu, yaitu adanya pekerja laki-laki. Oke. Dan nomor 2. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Adakah di sekitar tempat tinggalmu industri penghasil benda atau barang? Jika ada, sebutkan nama industri yang dijalankan. Siapa saja pekerja dan pekerjanya? Tuliskan. Ya, jadi sebagai contoh di sini Pak Guru tulis yaitu seperti industri minyak kelapa sawit. Nah, pekerja
yang bekerja di industri kelapa sawit kebanyakan adalah masyarakat sekitar, dan pekerjanya adalah karyawan dan buruh harian. Ya. Jadi anak-anak bisa mencari apa atau industri yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di suatu tempat kerja seringkali kita jumpa banyak pekerja dengan berbagai spesialisasinya. Sebagai contoh di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter, perawat, ahli gizi, satpam, sopir, dan juru masak. Demikian juga spesialisasi pekerjaan di sekolah. Di sekolah ada pekerja sebagai guru, petugas perpustakaan, satpam, dan tukang kebun, atau orang yang bersihkan sekolah. Pekerja dan pekerjaan pada suatu tempat kerja tentu beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan siswa di sebuah sekolah, tentu juga beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada anak yang suka membaca, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak lagi. Keragaman siswa pada suatu sekolah hendaknya disikapi secara positif atau secara baik. Ya. Kita lanjut. Nah, kita jawab pertanyaan di halaman 99. Apa manfaat dari keragaman karakteristik di sekolah bagimu? Ya, manfaatnya dari perbedaan karakteristik yaitu saling membantu. Ya, dengan adanya perbedaan maka kita saling membantu, saling menghormati, saling menghargai perbedaan, dan menambah pengetahuan kita dari warga sekolah yang memiliki keragaman karakteristik. Ya. Contohnya menambah pengetahuan ini, ya, umpama ada teman kita dari daerah lain, maka kita bisa dapat mengetahui budaya dari daerah ini seperti ini. Ya. Oke, nomor 2, lanjut. Bagaimana sikapmu terhadap temanmu yang pendiam? Ya, sikap kita yaitu mengajaknya bermain dan belajar bersama. 3. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda agama? Ya, sikap kita yaitu menghargai dan menghormatinya dengan cara mempersilakan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. 4. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berasal dari daerah lain? Ya, mengajaknya berteman atau menjalin pertemanan, belajar dan bermain bersama. Ya. Oke, anak-anak. Jadi tugas anak-anak itu di halaman 100 ini. Jadi tugas anak-anak ini silakan kerjasama dengan orang tua, kakak, saudara. Ya, silakan minta tolong. Ya, tanyakan kepada orang tuamu, kepada saudara, kepada kakak atau siapapun. Ya, keunikan daerah tempat tinggalmu. Tanyakan mengenai industri yang ada. Kemudian pekerjaan orang-orang di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian kesenian yang ada. Adat istiadatnya apa, makanan khasnya apa, dan bahasa. Nah, tuliskan. Oke, jadi jawaban anak-anak silakan dipoto saja dan kirim di WA. Ya, dikirim di WA-nya Pak Guru. Ya, tidak perlu di store langsung. Nah, silakan dipoto saja dan dikirim ke WA. Ya. Jadi Pak Guru ulangi tugasnya, ini setelah dikerja dipoto saja dan dikirim ke WA Pak Guru. Ya. Dan bila ada yang belum dimengerti, dipahami, bisa langsung ditanyakan melalui grup WA kita maupun langsung japri ke Pak Guru. Ya. Demikian pembelajaran singkat kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.